Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 92284202214. Pada video ini saya akan membahas mengenai teori kognitivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Filsafat Matematika. Kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif ialah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pemuka dan tokoh teori pembelajaran kognitivisme ada 4. Yang pertama, Jean Piaget, yang kedua, Jerome Bruner, yang ketiga, Althusser, dan yang keempat, Robert M. Gagne. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan demikian, bertambahnya umur seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel sarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Jean Piaget, ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu usia 18-24 bulan. Dalam tahap pertama ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, mendengar dan melihat dengan tindakan motorik, yaitu menyentuh dan menggapai. Perkembangan utama selama tahap sensori motorik yaitu pemahaman adanya objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakan sendiri. Misalnya, jika seorang ibu menyembunyikan mainannya, si kecil tahu kalau mainan yang biasa ada kini tidak terlihat dan anak secara aktif akan mencari. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap pro-operasional. Tahap ini dimulai sekitaran anak usia 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, si kecil tak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggambarkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Meskipun tahap kedua ini, anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif ini, si kecil juga mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan memisahkan benda-benda berdasarkan kriteria. Lalu memasuki usia 4-7 tahun, anak juga sudah bisa mengutarakan pemikirannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrinya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar 7-11 tahun, ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai tahap utama dalam mengembangkan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Menurut Piaget, pada tahap terakhir dimulai sekitaran usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak juga sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua yaitu Jerome Bruner. Bruner mengembangkan teorinya yang disebut free discovery learning, bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Berikut ada 3 tahapan perkembangan kognitif Bruner. Yang pertama, enaktif, yang kedua ikonik, dan ketiga simbolik. Yang pertama, enaktif. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, dan pegangan. Yang kedua yaitu ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitar, anak belajar melalui bentuk perumpamaan, tampil, dan perbandingan atau komparasi.
Yang ketiga yaitu simbolik. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Semakin matang seseorang dalam proses berpikir, maka semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Yang ketiga yaitu Ausubel. Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel terhadap teori belajar kognitif yaitu peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Advanced Organizer dengan demikian mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Manfaat Advanced Organizer ada tiga. Yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Klarifikasi belajar berdasarkan cara siswa menerima pelajaran. Ada dua. Yang pertama, belajar bermakna. Yang kedua, belajar menghafal. Ausubel mengungkapkan bahwa belajar dapat dikatakan bermakna jika informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimiliki. Yang keempat adalah Robert M. Gagne. Teori pembelajaran Gagne ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Teori belajar Robert M. Gagne merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme plus kognitivisme yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi, interaksi kognisi internal, kondisi individu dan kognitif, plus eksternal, rangsangan dari lingkungan. Kelebihan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan, negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Kekurangan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan dan daya ingat yang sama. Ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka pastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan.